Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan waktu luang sehingga pada siang hari ini langsung gas aku akan nemenin teman-teman semua di sini ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, belajar bareng khususnya tentang mengenal diri sebagai peran seorang ibu gitu ya. Mungkin di sini tadi ada yang kenalan dan belum jadi ibu, it's okay. Kita semua akan jadi ibu pada akhirnya. Dan di sini juga ada Bunda Rita, ada Bunda Isna ini. Terima kasih sudah menyalakan kameranya. Teman-teman yang lain juga boleh ya, karena ini nanti sesinya sesi coaching. Jadi aku akan banyak nanya. Teman-teman nanti boleh siapkan alat tulisnya. Aku bisa mantau di sini kondisinya seperti apa gitu ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabiin dan tabiut, serta tak lupa kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan Allah kasih ridho untuk dapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai nanti sesi belajarnya, aku ingin tahu dong teman-teman yang hadir, yang sudah hadir nih, siapa namanya, terus asalnya dari mana, dan siang ini tadi sarapannya apa, makannya apa, boleh diceritain. Ya, boleh di kolom chat. Jadi nanti biar tidak kaku-kaku amat, karena momot sekaligus narasumbernya aku sendiri. Jadi sok mangga silahkan, boleh misalnya, aku Ani dari Depok, tadi sahur pakai ubi. Ada Kak Maisi dari Padang, salam kenal juga Kak Maisi. Oke, mangga silahkan biar nanti teman-teman di sini juga bisa Oh iya. di kolom chat ya. Oke, oke, Bunda-Bunda, mungkin ada yang tanya apa sih ruang tengah itu? Ruang tengah, coba aku jelasin dulu ya Bunda-Bunda. Jadi kami dari Sekolah Keluarga Indonesia ini ingin memfasilitasi ibu-ibu khususnya kaum perempuan, entah itu udah jadi ibu atau belum, sudah menikah atau belum, pernah menikah atau tidak. Jadi kita ingin memfasilitasi em, sebuah ruangan khusus gitu ya, disebut ruang tengah karena kami di sini di sekolah keluarga punya ruangan konseling. Nah, posisinya ada di tengah. Makanya itu kenapa disebut ruang tengah. Nah, ruang tengah ini next ke depannya mau dibawa kemana sih? Jadi ke depannya ruang tengah ini akan memfasilitasi teman-teman semua belajar. Nggak hanya teman-teman, khususnya aku di sini sebagai founder dari Sekolah Keluarga Indonesia juga ingin belajar menyeluruh. Jadi sembuh dari luka, terus kemudian kita tumbuh bahagia, bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Sehingga sebagai seorang perempuan, kita juga punya value diri. Nggak bergantung pada orang, dan juga nggak bergantung pada pasangan gitu ya. Cukup bergantung pada Allah saja. Gitu. Oke, Bunda Mira dari Parung Bogor. Salam kenal semuanya. Oke. Mangga boleh ya di kolom chat namanya siapa, dari mana, terus juga tadi yang sahur atau misalnya yang tadi makan siang, boleh di chat di sini biar kita pada tahu semua ya, biar nggak kaku-kaku amat gitu. Saya Isna ini dari Depok, oke, tadi sarapan gado-gado Betawi pakai telur rebus enak banget kayaknya nih Bun. Ini sepertinya ada Umar juga nih. Apa Umar sudah ini dititipkan dulu ke ayahnya ya? Aman Oke, Bunda. oke, oke. Oh iya, ini Bunda Mira, Zoom seperti ini. Jadi kita kayak ngobrol biasa. Nah, kalau sesi Zoom ini, sesi online ini, nanti kita akan belajar bareng. Bentuknya bentuk diskusi dan sebagainya. Tapi nanti hari Selasa, setiap hari Selasa insya Allah, itu nanti akan ada konseling grup. Nah, konseling grup, karena aku khawatir kalau online ini tidak maksimal, jadi mangga, Bunda-Bunda yang ada di Depok khususnya, atau di Jabodetabek, itu bisa main ke Depok, ke Alam Depok Residen. Nomor B3. Jadi nanti di sana ada sesi konseling grup, free kegiatannya, tapi mangga kalau misalnya mau bawa potluck, mau bawa makanan, mau bawa apapun gitu ya, terserah nanti untuk makan-makan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, sesi konseling grup ini seperti apa sih, Bun? Jadi kalau sesi konseling online privat itu saya dan satu konseli. Tapi kalau sesinya grup ini rame-rame, misalnya minimal 5, 3 orang, 2 orang. Nanti dengan komitmen ceritanya hanya akan berputar di situ.
Jadi tidak boleh keluar dari ruangan itu. Jadi ceritanya nanti dibawa, digibahin nggak. Kita nanti komitmen untuk bisa sama-sama menjaga rahasia. Makanya ini khusus perempuan. Kenapa sih Bun kok ada konseling grup? Karena saya percaya bunda-bunda bahwa untuk menjadi sehat, untuk healing itu nggak hanya dengan mencurahkan, nggak hanya rilis, tapi juga dengan mendengar. Mendengar kisah dari orang lain, kita kita tuh kadang dapat syukur dari cerita-cerita mereka. Kadang kita Mas ternyata nggak segitu beratnya atau bahkan kita dapat ibroh, kita dapat hikmah gitu. Oh, dia bisa menyelesaikan masalah ini ya, aku juga mungkin bisa. Nah, itulah kenapa nanti akan diadakan sesi konseling grup gitu ya. Tapi untuk sesi Zoom ini sesi-sesi belajar, mangga nanti dipersiapkan alat tulisnya. Untuk sesi perdana ini saya yang akan mengisi dan, disclaimer teman-teman, saya di sini belajar. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih jago, di sini juga ada yang lebih senior. Salam takjim dari saya Bunda, mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa saling berbagi gitu ya. Jadi nanti yang ngisi nggak hanya aku nih, nanti teman-teman di sini juga bisa saling berbagi. Ada yang kemarin, "Aku bisa ngisi literasi, aku bisa ngisi, ngajarin teman-teman untuk masak." Untuk menulis gitu ya, terus juga ada juga yang, kemarin apa tadi ya, saya lupa gitu ya, concern di ABK. Jadi bisa ngebantu kita gimana caranya ngurus ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi Masya Allah, ketika dengan adanya ruang tengah ini, mudah-mudahan manfaatnya makin luas, kita punya pertemanan yang erat gitu ya, yang karena Allah nggak ada urusan bisnis dan sebagainya. Next mungkin saya adakan pasar gitu ya, setiap hari apa gitu, teman-teman yang jualan, itu boleh, jualan di grup. Tapi pada utamanya adalah kita punya circle yang bisa mengerti kita agar kita bisa tumbuh, bisa bahagia, bisa bertumbuh dan berdaya, gitu ya. Sepakat sebelumnya? Oke, mudah-mudahan ya bunda-bunda semua, Masya Allah. Ada Bunda Kiki dari Sukabumi, selamat datang Bunda Kiki. Terus juga ada Bunda Bunga dari Depok. Masya Allah sama-sama lagi saum kita ya. Boleh nanti Bunda Bunga main ke sini, ke Depok karena sama-sama di Depok nih kita. Terus juga ada Teh Imas dari Bandung. Sarapannya sama bubur, bubur Bandung mah enaknya, Masya Allah. Oke, Bunda Maisi sepakat? Sip, bismillah. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa dulu. Robi zidni ilman, warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kepada kita semua. Pemahaman yang utuh. Kenapa harus utuh? Karena memang kalau pemahamannya setengah-setengah, nanti juga sehatnya setengah-setengah. Jadi pemahaman yang utuh, yang benar-benar bisa kita amalkan untuk diri kita. Disclaimer teman-teman, karena hak ilmu adalah diamalkan, maka silahkan nanti kalau misalnya teman-teman dapat insight, teman-teman dapat hikmah, itu boleh di-share di sosial media. Boleh tag ke IG @bunda.nagara atau ke IG sekolahkeluarga.id, mangga di-share di sana agar banyak orang juga terinspirasi, agar banyak orang juga ikut mengamalkannya. Lagi-lagi karena hak ilmu untuk diamalkan. Oke, lanjut. Saya akan coba share dulu materi kita hari ini tentang mengenal diri. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mangga kalau ini sesinya sesi diskusi ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh di chat langsung, juga boleh raise hand. Jadi nanti saya bisa tahu nih, gitu ya. Atau misalnya boleh langsung nyalain mic, gitu ya. Jadinya bisa langsung saya tahu siapa yang mau tanya. Oke, mengenal diri ini saatnya kamu mengenal diri betapa berharganya dirimu, wahai ibu. Ada sebuah, kalimat yang saya sangat terinspirasi dari kalimat ini, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Robnya. 30 tahun 30 tahun ya, saya pernah terjebak di salah satu jurusan yang salah gitu ya. Saya bertahun-tahun menjadi, PNS, tapi kemudian salah jurusan, terus kemudian jadi rungsing uring-uringan terus gitu kan. Sehingga karena memang saya ngerasa bukan diri saya di sana. Kemudian dengan pelan-pelan ketemu diri, ikut talents mapping, oh ternyata ya wajar waktu itu aku nggak nyaman jadi PNS. Karena memang, bakat utama komunikasi, tapi saat itu mengendalikan komputer.
Jadi harusnya ketemu orang, malah ketemu benda. Jadi ya nggak nyaman. Nah, ketika mengenal diri, Masya Allah gitu ya, 8 tahun yang lalu, terus intens di 5 tahun terakhir ini, banyak hal yang berubah. Bahkan, saya jadi mulai menyadari gitu, kekurangan, kelebihan, dan bagaimana caranya bersikap kepada orang. Mulai tenang, mulai damai, dan mulai sadar bahwa kebahagiaan itu eee, nggak hanya apa ya, nggak hanya validasi orang, nggak hanya cuan, nggak hanya uang gitu ya, tapi juga memang ketika kita benar-benar tahu maunya kita tuh apa. Karena kadang perempuan itu rungsing aja gitu, pokoknya pengen nangis tapi nggak tahu kenapa. Kesel sama suami tapi marahnya ke anak. Seringkali kayak gitu kan ya. Jadi itulah kenapa kita perlu mengenal diri sendiri. Nah, inilah sesi pertama, bunda-bunda semua, yuk bismillah kita niatkan untuk bisa ngobrol sama diri, untuk kenal sama diri sendiri. Saatnya kamu mengenal diri, betapa berharganya dirimu, wahai ibu. Oke, sebelum kita mulai, tolong dijawab pertanyaan saya ini. Boleh dijawab di catatannya masing-masing, boleh di kolom chat. Apa yang membuat bunda-bunda di sini bahagia sebagai ibu? Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Kak Maisi belum menikah, it's okay, nggak apa-apa. Apa yang membuat Kak Maisi bahagia menjadi seorang perempuan? Oke, Bunda Pramika, terima kasih sudah dijawab. Yang tidak berkenan di chat, nggak apa-apa, di catatannya aja. Oke, berarti saya manggilnya Mbak Maisi ya. Mbak Maisi boleh apa yang membuat Mbak Maisi bahagia aja? Sebagai perempuan, sebagai seorang anak. Oke, Bunda Zakia bahagia karena bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan hingga saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Bisa mengenalkan anak, suatu kebaikan pada anak sekecil apapun. It's okay, Bunda Jayanti, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Mau tayang video, jadi suaranya takut nggak keluar. Oke, Bunda-bunda, setelah tadi melihat tayangan barusan,
Mungkin ada yang ke-trigger, mungkin ada yang ngerasa kok sama, mungkin ada yang ngerasa tiba-tiba, dadanya ngerasa bergemuruh gitu ya. Saya ingin bunda-bunda semua menjawab pertanyaan ini, apakah Bunda pernah merasa kehilangan diri setelah menjadi ibu? Sudah dijawab? Oke, pernah. Aku merasakannya di saat pas anak aku kemarin sakit hepatitis. Masya Allah, pernah terutama awal menikah, usia pernikahan 1 sampai 7 tahun. Benar banget, itu usia yang sangat kritis, 1 sampai 5 tahun. Kalau sampai bertahan ke 7 tahun, alhamdulillah, karena saya sampai 8 tahun. Bahkan masa-masa kritis itu. Pernah Bunda, alhamdulillah dari situ jadi mau belajar gimana biar jadi ibu yang tenang dan bahagia. Masya Allah ya Bunda Isna, ini kita nanti sama-sama belajar juga. Kak Ita juga sudah mengalaminya, pernah pas saya terkena sakit skizofrenia. Ya Allah, mudah-mudahan sekarang sudah sehat ya, Bunda Fikri. Oke, saya lanjutkan Bunda. Saat menjadi ibu, kita tidak kehilangan jati diri. Kita hanya menemukan versi terbaru diri kita yang kini memiliki makna baru tentang hidup. Apa makna hidupmu? Mari kita temukan. Jadi, ini sesi di mana bunda-bunda semua nanti akan bertemu dengan makna hidup. Entah itu makna hidup yang baru, atau memang sebenarnya ini makna hidup yang kita sudah punya, cuman dengan banyaknya hal yang kita pikirkan gitu ya, dengan keriuhan-keriuhan yang ada, overthinking yang ada gitu kan, sehingga makna itu nggak pernah tergali. Bahkan, kemarin saya sempat, ngobrol sama suami, ngomongin tentang beban hidup dan beban pikiran. Seringkali hari ini ibu-ibu, kata suami, itu tidak terbebani dengan beban hidup, tapi terbebani dengan beban pikiran. Kata saya, "Apa maksudnya tuh, Bi? Kok bisa?" Ya karena kalau beban hidup, kalau hanya untuk biaya hidup, insya Allah ya, dicukup-cukupin bisa. Tapi kadangkala sering terbebani dengan pikiran. Tetangga beli ini, kita yang terbebani. Anak-anak, anak sepupu mungkin udah bisa ngaji, kita yang terbebani. Ngelihat teman karirnya sukses, kita di rumah aja, kita yang terbebani. Itu bukan beban hidup, Bun, katanya, tapi itu beban pikiran. Sepakat? Di sini mungkin barangkali ada juga yang merasakan seperti itu. Coba dipikir-pikir, apakah beban hidupnya jauh lebih besar daripada beban pikirannya? Karena kalau beban hidupnya, insya Allah untuk teman-teman yang masih terakses internet, masih jauh lebih mudah dibandingkan eh, non jauh gitu ya, ibu-ibu di pelosok sana yang nggak ada internet bahkan gitu ya, untuk makan aja sulit. Nah, itu beban hidup. Tapi kalau kita scrolling, scrolling, scrolling untuk makan bisa, untuk jajan bisa, untuk ngopi bisa, tapi gara-gara scrolling, 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 kemudian jadi beban pikiran. Itu yang mengikis makna hidup kita sebenarnya.
Gitu ya. Oke, selanjutnya. Mengapa sih ibu perlu mengenal diri sendiri, bunda-bunda, agar ibu bisa menjalankan perannya dengan bahagia dan penuh kesadaran? Sengaja banget saya bold bahagia dan penuh kesadaran. Makanya kita perlu mengenal diri sendiri. Sejauh mana bunda-bunda mengenal diri sendiri? Next, nanti kita akan coba pelan-pelan kupas. Yang sabar karena ngupasnya kayak kulit bawang, pelan-pelan. Jadi sesi ini teman-teman dinikmati dengan bahagia, dinikmati dengan tenang. Kalau misalnya nanti sekarang sambil kerja atau misalnya ada yang mengganggu, next nanti diulang lagi, nanti saya akan kirimkan linknya. Gitu ya. Jadi eh, mohon bunda-bunda semua menjawab pertanyaan dengan tenang, sehingga nanti kita benar-benar ketemu dengan makna hidup kita. Oke, bahagia. Coba boleh di kolom chat, bahagia itu yang teman-teman mau tuh bahagia seperti apa sih? Boleh ya di kolom chat, bahagianya yang kayak gimana sih yang teman-teman mau? Apakah bahagianya kalau sudah punya ini dan itu? Kalau udah punya mobil aku bahagia, kalau udah punya rumah aku bahagia. Terus kalau belum punya rumah dan belum punya mobil, artinya belum bahagia, gitu. Oh, aku tuh bahagia nanti kalau udah jadi istri dan ibu yang sabar. Aku bahagia banget nanti kalau anak-anak aku tuh tumbuh jadi anak-anak yang solih. Jadi kalau anak-anaknya belum solih, apakah itu belum bahagia? Apakah itu tidak bahagia? Atau misalnya bahagia kalau suaminya nggak selingkuh. Kalau selingkuh artinya gimana? Aku tuh bahagia kalau suami aku tuh udah bisa ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih lalala lili, ngasih uang sekian puluh juta sebulan, aku bahagia. Artinya kalau belum sampai segitu, belum bahagia. Ayo. Aku tuh bahagia kalau udah bisa ngasih ke orang tua aku. Aku tuh bahagia kalau udah jakatnya 1 miliar. Nah, kalau belum 1 miliar, kalau belum bisa ngasih ke orang tua, artinya belum bahagia. Terus, kapan bahagianya, Bunda? Bahagia itu bukan hasil. Bahagia adalah pilihan. Jadi kalau misalnya bahagianya teman-teman di ujung, wajar kalau hari ini teman-teman ngerasa, kok aku gini-gini banget ya hidup? Kok pusing ya? Kok rungsing ya? Kok gini ya? Ngelihat teman kok dia bisa ya? Kok aku enggak ya? Karena memang kita punya standar untuk bahagia. Kita punya syarat. Padahal kalau mau bahagia mah bahagia aja. Bahagia itu bahagia itu pilihan. Aku memang memilih bahagia hari ini dengan kondisi apapun. Paham sampai di sini? Oke, kalau belum nanti boleh di kolom chat, tapi punten saya belum bisa cek kolom chat karena kalau pakai Canva agak susah ngeceknya. Jadi saya harus buka dulu gitu, harus nutup dulu Canva-nya. Oke. Nah, apa sih kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan adalah low expectation. Teman-teman, tahu nggak sih, yang seringkali membuat kita kecewa itu bukan suami kita, bukan anak-anak kita, juga bukan teman-teman kita yang tiba-tiba menghindar, bukan. Yang sering membuat kita kecewa adalah ekspektasi-ekspektasi yang kita bangun sendiri. Apa sih maksudnya ekspektasi, Bun? Misal, saya tuh pingin banget punya suami yang kalau nyimpen handuk itu di tempatnya. Tapi dari kecil, dia nggak pernah diajarin sama ibunya nyimpen handuk di tempatnya. Dan kita juga nggak pernah ngomong kalau nyimpen handuk itu di tempatnya. Udah sih, Bun, ngomong berkali-kali, tapi terus aja diulangi. Tapi kita terus membangun ekspektasi. Suami kita nanti berubah, suami kita nanti begini, suami kita nanti begitu. Itu yang membuat kita kecewa. Bukan sekedar handuk yang ada di kasur misalnya, bukan hanya sekedar sepatu yang disimpan sembarangan, tapi memang karena ekspektasi yang kita bangun. Misal pas ulang tahun pernikahan, kita berekspektasi, kita berharap gitu, suami datang membawa hadiah, nggak kira-kira bawa Lamborghini misalnya, padahal kita tahu kemampuannya nggak sampai sana. Udah syukur-syukur dibawain martabak, tapi karena kita kadung berekspektasi suami bawa emas, kita jadinya kesel sendiri. Padahal harusnya kita sadar bahwa kita tuh menapakinya hari ini gitu. Suaminya cuma bawa martabak. Atau misalnya anak kita tuh mampu kok untuk ikut lomba. Anak kita tuh cerdas, kita tahu banget kemampuan anak kita. Kita bangun ekspektasi, kita bangun harapan anak kita mau ikut lomba, menang, juara. Tapi ternyata anak kita tuh malu.
memang introvert, memang nggak suka lomba. Jadi dianya nggak bahagia, jadi dianya nggak mau ikut lomba. Terus kita kesel sendiri, kita marah-marah ke anak kita. Padahal anak kita setiap hari bantuin kita, nurutnya Masya Allah. Dibandingin anak tetangga mah, anak kita mah jauh lebih baik lah. Tapi karena ekspektasi yang kita bangun, itu yang membuat kita jadi gak happy. Itu yang membuat kita jadi ngerasa sengsara sendiri. Jadi, ini beban hidup atau beban pikiran? Jadi, masalah yang diciptakan itu dari orang lain atau dari diri kita sendiri? Sok mah nggak dijawab ya. Nah, selain low expectation, kita juga perlu menyadari betul bahwa yang ada dalam kendali kita hanya pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Ada banyak orang yang datang ke sekolah keluarga Indonesia, duduk bersama saya di ruangan konseling, karena mereka terlalu ingin mengendalikan banyak hal. Ingin mengendalikan anaknya solih, ingin mengendalikan suaminya itu nurut ke dia, ingin ingin punya mertua yang bager, yang bager versinya dia, ingin mengubah banyak hal. Tapi ia lupa bahwa yang bisa diubah yang ada dalam kendali dirinya, yakni pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kayak gimana? Coba kita pelan-pelan ya kita kupas. Sesi ini aku lebih cepat trikotomi kendali ini, tapi nanti di sesi mindfulness terapi kita akan belajar lebih detail tentang trikotomi kendali. Nah, apa sih trikotomi kendali? Nah, jadi bunda-bunda semua, kita nih ibaratnya ada di sini, ada di lingkaran ini. Kita, setiap manusia itu punya lingkar kendali dan punya hal yang di luar lingkar kendali. Yang ada dalam lingkar kendali ini boleh dicatat, yang ada dalam lingkar kendali adalah pikiran. Kalau lihat kamera saya boleh ikutan jadi hafal pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Jadi pikiran itu mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi tingkah laku. Contoh, pikiran teman-teman misal, ih hoream teh mager ya Allah, males banget. Di pikiran tuh, ih males banget ya ketemu si ini misalnya. Ketemu mertua tuh punten, males banget. Terus perasaannya jadi nggak nyaman setiap kali ketemu mertua. Kemudian tingkah lakunya pas ketemu mertua jadinya kaku. Jadinya nggak nyaman. Atau misalnya selain itu pikirannya, ih kesel banget ya suami nih, suami, pulang cuman bawa martabak misalnya, dalam pikiran. Padahal aku tuh sebenarnya pengennya martabak manis tapi dibawainnya martabak asin. Terus kemudian karena pikirannya jadi kesel sama suami padahal pengen yang manis, terus kita jadi kemana mana "Ih suami nggak ngertiin banget sih, masa udah 14 tahun nikah nggak tahu kalau aku tuh sukanya martabak manis daripada martabak asin." Di hati, di perasaan kita jadi kesel sama suami. Tingkah lakunya jadi perangat perungut. Tingkah lakunya jadi kesel. Suami jadi mikir, "Kenapa sih gue salah apa?" Gitu. Kita nggak ngomong bahwa dia salah bawa martabak, ya tapi kita perangat perungut aja gitu. Padahal itu ada dalam kendali kita. Gimana cara ngendaliinnya? Diganti pikirannya. It's okay, nggak apa-apa. Kali ini, martabak asin. Mungkin suami lupa. Nah, itu mempengaruhi ke perasaan. Ketika perasaan kitanya jadi tenang, perilaku kitanya juga nggak perangat-perangut gitu. Kalau perilaku kitanya perangat-perungut, ya wajar kalau suami datang, "Kenapa sih kamu manyun terus?" Dia jadi marah-marah, karena memang kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita. Nah, kemudian apa yang di luar kendali? Di luar itu, di luar pikiran, perasaan, tingkah laku, dan ucapan kita. Contoh, hujan itu di luar kendali. Kadang kita suka kesel, "Aduh, hujan!" Terus kita marah-marah karena hujan. Padahal itu di luar kendali kita. Macet, macet di luar kendali kita. Tapi kadang kita kesel banget. Atau perilaku suami itu di luar kendali kita. Perilaku anak-anak, perilaku orang lain, perilaku tetangga, omongan mertua itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengubah itu. Yang bisa kita ubah adalah pikiran dan perasaan kita ketika menghadapi omongan itu. Sampai di sini paham? Kalau nggak paham, boleh di kolom chat nanti saya buka ya. Nah, tapi teman-teman, trikotomi kendali ini ada yang namanya lingkar pengaruh. Jadi hal-hal yang bisa sorry, ini di luar kendali ya. Yang ini saya salah ketik nih, harusnya ini
Iya betul, ini lingkar peduli, tapi ini di luar kendali. Jadi lingkar peduli sama lingkar pengaruh ini di luar kendali. Nah, jadi yang di luar kendali ini itu jadi lingkar peduli satu dan dua jadi lingkar pengaruh. Gimana sih maksudnya lingkar peduli dan lingkar pengaruh? Lingkar peduli ini kayak tadi model omongan orang lain, omongan mertua, omongan suami itu lingkar peduli. Ya udah, cukup dipeduliin aja. Nah, kalau lingkar pengaruh, gimana caranya kita bisa mempengaruhi itu? Misalnya hasil. Hasil itu di luar kendali, Bunda-bunda. Anak kita nanti mau dia juara satu, juara dua itu kan hasil. Itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa mempengaruhi hal itu. Gimana cara mempengaruhinya? Ya tentu mengajak dia belajar segala rupa. Ya, coba. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau teman-teman ingin hidupnya lebih bahagia, fokus pada lingkar kendali. Fokus aja di sini. Terkait dengan lingkar pengaruh, luaskan aja. Kalau misalnya kita memang pingin punya suami yang soft spoken, bahasa lagi tren banget nih, soft spoken. Ya gimana punya suami soft spoken kalau kita ngomongnya aja kenceng? Pengaruhi itu. Minimal diajak ngobrol. Minimal kita ngasih tahu karena suami kita bukan cenayang. Kalau misalnya pingin punya suami yang pulang-pulang bawa martabak, sorry saya martabak terus gitu ya, ya ngomong. Karena kalau nggak ngomong, suami nggak akan perkara nanti dia bawa martabak atau enggak, ini masuk ke lingkar peduli. Ya udah, nggak usah dihabiskan energimu di sini. Tapi kita pengaruhi dia agar dia bisa bawain itu. Lagi-lagi, suami bukan cenayang. Atau misalnya anak kita tuh pingin banget anak kita setiap pagi itu nggak usah diteriakin, bisa bangun pagi, terus kemudian langsung mandi dan sarapan. Tapi kita nggak pernah ngomong itu, kita cuma teriak-teriak aja, bangun, bangun, subuh, ayo, ayo udah mau ke sekolah, ayo. Cuman gitu doang, tapi nggak pernah benar-benar kita nasehatin, kita pengaruhi. Minimal sebelum tidur, kita bilang, Dek, besok kan mau sekolah, jadi kasih tahu tuh rule-nya. Biar bunda nanti nggak marah-marah, kita juga tenang paginya, kamu bangun tidur, subuh, mandi, terus nanti sarapan. Itu diulang-ulang terus sehari, 2 hari, 3 hari, terus seminggu, sebulan terus diulang-ulang. Itu lingkar pengaruh. Tapi perkara kemudian dianya tantrum, perkara kemudian dianya mungkin lagi sakit, jadi nggak bisa ngikutin rule, ya itu di luar kendali kita, gitu ya. Jadi ada banyak orang yang nggak bisa fokus di sini. Dia merasa terbebani oleh pikirannya, merasa terbebani oleh perasaannya, merasa terbebani oleh tindakannya, nyesel gitu pernah ngelakuin hal itu. Terus nyeselnya ke bawah-bawah, padahal kita nggak bisa ngulangin hal itu lagi. Nah, ini padahal lingkar kendali kita. Malah nggak bisa kita atur. Nah, ini yang banyak banget datang ke sekolah keluarga Indonesia untuk konseling karena fokusnya pada hal yang di luar kendali dia. Giliran yang dalam lingkar kendalinya, dia nggak bisa fokus. Ya aku juga nggak tahu kenapa ya perasaan ini kayak gini. Lah, kan yang punya perasaan situ. Mau. Emang nggak mau. Gitu ya. Oke, nanti kita boleh diskusi ya Bunda-Bunda. Oke, selain itu tadi, selain bahagia selain low expectation, sorry, menjadi ibu juga selain bahagia juga perlu sadar penuh hadir utuh. Fokus pada apa yang ada dalam kendalimu. Karena kalau Bunda tadi yang seperti saya bilang, fokus pada hal yang di luar kendali, ngerungsingin macet, ngerungsingin pemerintah, capek. Karena itu bukan dalam kendali kita, bukan berarti kita tidak bisa mempengaruhi. Ya, Bunda sekarang punya sosial media, bolehlah apa namanya memberikan nasihat kepada pemerintah segala rupa, boleh, tapi jangan kemudian itu dibuat rungsing gitu. Karena lagi-lagi itu bukan dalam kendali kita. So, saat masalah datang nih, biar teman-teman sadar penuh, hadir utuh, kira-kira ini dalam kendali saya atau bukan? Misal, anak numpahin piring, tumpah semua. Diam dulu tuh. Ini dalam kendali saya atau bukan? Kan udah jatuh.
Ibu mau ngomel kayak gimana pun masalahnya tuh piring udah berantakan, udah jatuh. Apa ya yang ada dalam kendali saya? Gitu ya. Sampai di sini, paham? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini masuk ke sini, saya coba buka chat dulu, khawatir ada pertanyaan. Oke. Hmm, bahagia ketika menjalani proses kehidupan ini dengan tenang dan punya mental sehat. Bahagia itu menjalani hidup dengan ikhlas, sabar, dan syukur. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ya. Barangkali ada yang mau ditanyain dulu, boleh sebelum kita nanti masuk ke sesi yang lebih deep. Ada cabesan di sini ya? Halo Bunda Eni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah jauh-jauh dari Kalimantan nih. Iya. Oke. Oke, mangga ya kalau ada yang mau ditanyain ya. Oke, kalau enggak, kita langsung masuk sesi deep. Disiapin kertasnya, kita akan coba bedah pelan-pelan apa makna hidupnya teman-teman. Oke. Oke, siapa saya? Bagaimana ibu memandang diri sendiri? Tulis 5 hal yang membuat dirimu berharga selain menjadi ibu. Tapi disclaimer, hindari kalimat ini. Saya mah cuma. Kan biasa gitu ya, saya mah cuma ibu rumah tangga. Nah, ini artinya teman-teman nggak percaya diri. Oh cuma, ibu rumah tangga cuma. Udah mah nggak dibayar, kerjanya 24 jam gitu ya. Ganjarannya surga, tapi bilangnya cuma. Nah, hindari kalimat ini. Terus juga, emang saya mah begini orangnya. Please, yang biasa ngomong kayak gini, emang gua mah kayak gini gitu. Itu artinya teman-teman nggak mau belajar. Jadi jangan sampai kita eh, apa ya, melindungi kebodohan kita gitu ya dengan ngomong ya emang gue begini orangnya. Jadi ya tandanya kamu nggak mau belajar. Nah, terus juga hindari kalimat ini. Saya sebenarnya pingin begini. Nah, ini artinya teman-teman tidak tanda tanda-tanda tidak mensyukuri. Saya tuh pingin banget punya suami kayak gini. Padahal suaminya nggak begitu. Saya tuh pingin banget anak saya begini. Nah, sekarang tolong dituliskan 5 hal yang membuat ibu berharga selain menjadi ibu.
Oke, sudah. Oke. Tarik nafasnya, boleh. Sadari nafasnya. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang misi hidup. Mengapa sih seorang ibu, seorang perempuan perlu menemukan misi hidup? Karena tugas ibu bukan hanya sekedar membesarkan anak, bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan gizinya anak. Lebih dari itu, ibu adalah pembentuk peradaban. Karenanya, setiap ibu perlu menemukan misi hidupnya. Tugas apa sih yang sedang Allah berikan ke kita ini? Untuk mengetahui jawabannya, teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Apa yang membuat Anda merasa hidup bermakna? Apa yang membuat Anda merasa punya makna ketika hidup gitu? Maksudnya begitu. Terus yang kedua, hal apa sih yang Anda ingin anak-anak Anda tuh kenang dari diri Anda? Ini saya agak tipe pertanyaannya. Hal apa yang Anda ingin anak-anak Anda kenang dari diri Anda? Silahkan dijawab dua pertanyaan ini.
Oke, sudah. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan tulis 3 hal yang bisa teman-teman syukuri dari perannya teman-teman sebagai ibu. 3 hal aja. 3 hal yang bisa teman-teman syukuri dari perannya teman-teman sebagai seorang ibu. Sudah, bunda-bunda. So, gimana perasaannya sekarang? Boleh ada, kalau ini boleh pakai voice ya. Ada yang mau berbagi? Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lega. Ya Allah, alhamdulillah Bunda Ita. Apa yang membuat Bunda Ita lebih lega nih? Kayak ini apa namanya? Dari awal ngikutin kan apa ininya apa nulis satu persatu gitu itu kayak ngungkapin masuk ke dalam diri kita sendiri gitu. Masuk ke dalam diri kita sendiri. Terus untuk menyampaikan apa namanya? Menyampaikan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya kita inginkan gitu, kita rasakan sebagai seorang ibu. Nah, ternyata memang benar kata Nohani tadi, nggak nggak bisa hanya dirilis aja gitu. Tapi ini butuh refleksi, butuh introspeksi, butuh muhasabah, dan benar-benar apa ya, aku bersyukur banget sih ikut ikut kelas ini gitu, karena kayak benar-benar
oh ini toh yang dimau gitu, yang dimau aku jadi seorang ibu. Ternyata banyak ya kesyukuran yang aku dapatkan menjadi seorang ibu, dan rasanya ternyata kayak masalah-masalah yang sudah dilalui, terus kayak capek yang dirasakan tuh kayaknya sudah hilang gitu, karena ternyata banyak hikmah yang didapat gitu, kesyukuran yang dapat daripada masalah-masalah yang sudah dirasakan gitu sih, No, Ya yang Allah. dirasakan tadi. Kalau deket rasanya pengen peluk. Makasih ya. Ya. Ada Sama-sama. lagi yang mau berbagi? Oh enggak? Boleh. Yuk. Apa Mau yang dong? ya, ayo. Ya, Ini adik kelasku nih. Mau nggak nih? Solid. Ah. Jadi solid ini gitu. yang pertama yang dirasakan tuh merubah ekspektasi ya, merubah ekspektasi. Ekspektasi kita tuh terlalu tinggi itu buat anak tuh. Ingin ingin anak sempurna, ingin anak seperti yang kita inginkan. Padahal itu kan di luar kendali kita, jadi gitu ya. Pengen anak nurut, padahal anak udah baik, udah nurut gitu. Ada aja yang dirasa kurangnya tuh teh. Jadi ngerasa eh ya ya harus harus sesuai apa yang kita inginkan gitu. Padahal mah itu kan di luar kendali kita. Itu yang paling utama mah itu sih teh. Dan yang kedua ngerasa ternyata bahagia itu sederhana gitu ya, bahagia itu sederhana, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang emang nggak ada gitu, maksudnya terlalu berangan-angan gitu. Ternyata kan bahagia itu memang ada di depan mata gitu ya, bahagia itu ada di depan mata. Itu sih teh yang paling utamanya itu ya, eh, mengontrol pikiran sama merubah ekspektasi udah cukup, dan itu bisa membuat bahagia. Bener banget. Bener banget. Katanya juga kata Bunda Irsya mewakili banget ini, Neng. Masya Allah. Ada lagi barangkali. Nuhun ya, Neng ya. Ada lagi barangkali yang mau mengungkapkan rasanya. Saya jadi ikutan mewek. Terwakilkan. Insya Allah. Oke. Teman-teman, ini slide terakhir. Menjadi ibu bukan berarti kita tuh kehilangan jati diri, tetapi menemukan cara baru untuk bertumbuh. Karena seringkali kita ini hidupnya tuh masih ada di 10 tahun lalu atau di 3 tahun lalu sebelum kita nikah barangkali. Dulu aku nikah nggak kayak gini. Dulu aku bisa dapat uang segini, sekarang segini gitu kan. Karena kita masih hidup di zaman itu. Bener kata Neng Mira tadi, kita tidak menapaki diri kita hari ini. Padahal bahagianya sederhana. Bukan kita yang kehilangan jati diri, tapi kitanya masih ada di sana. Atau kitanya udah kejauhan. Aku tuh pinginnya anak-anak cepat gede biar aku bisa berkarir lagi. Biar ini, biar itu. Kitanya kejauhan udah ada di depan. Aku tuh pingin anak-anak cepat solihahnya, cepat solihnya. Udah ada di sana padahal kitanya ada di sini. Kitanya masih di sini. Itu yang seringkali membuat kita kehilangan jati diri. Padahal sejatinya syukur itu adalah kita sadar bahwa kita menapaki hari ini. Ada 3 waktu teman-teman. Masa lalu itu bukan punya kita, sudah berlalu. Masa depan juga bukan punya kita, karena kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Hari ini yang punya kita. Tapi seringkali hari inilah yang kita sia-siakan. Kita terlalu mikirin masa lalu, menyesal dengan kondisi-kondisi yang telah kita lakukan, yang telah kita pilih. Atau kita terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Jadi kita tidak menikmati hari ini. Padahal lagi-lagi tadi kata Nang Mira, bahagia itu sederhana. Dengan menyadari bahwa kita hidup hari ini. Oke, dan misi hidup sebagai ibu bisa menjadi sumber kebahagiaan jika dijalani dengan kesadaran dan keikhlasan. Atau apalagi ya selain sadar dan ikhlas. Tantangan minggu ini, teman-teman, tulis surat untuk dirimu sendiri, untuk teman-teman, untuk diri sendiri nih, tentang bagaimana teman-teman ingin menjalani peran sebagai ibu dan dengan bahagia dan penuh kesadaran. Kadang kita tuh nggak tahu maunya kita tuh apa. Jadi sok mangga ditulis surat dari Ani untuk Ani, surat dari Ita untuk Ita, surat dari Mira untuk Mira, surat dari Eni untuk Eni. Kita kan POV-nya dari luar nih. Kita tahu banget diri kita seperti apa. Nasehatin diri kita,
Tapi jangan terlalu keras. Karena nih, kalau kita nggak care sama diri kita, siapa lagi? Suami juga belum tentu tahu maunya kita tuh apa. Kan yang paling tahu tuh diri kita sendiri. Makanya salah satu self-care itu bukan hanya sekedar kita ke salon, bukan hanya sekedar kita mempercantik diri dengan barang-barang branded, tapi kita tahu betul maunya kita tuh apa. Dan jadi POV orang yang di luar, nasihati dengan cara menulis surat. Atau berikan apresiasi. Barangkali kita nggak pernah menerima apresiasi dari suami. Barangkali kita nggak pernah menerima apresiasi dari anak-anak kita. Terus kita mengharapkan apresiasi dari mereka yang di luar kendali kita. Jahat sih, Bu. Kita tuh masih punya diri kita sendiri yang bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Karenanya, jadilah orang yang pandai mengapresiasi diri. Bukan untuk gaya-gayaan, atau misalnya bukan untuk kepedean, enggak. Tapi ketika kita mengapresiasi diri kita sendiri, kita yang ngerasain dampaknya. Kadang aku tuh suka bercermin. Kalau lagi kesel, pusing gitu ya, aku bercermin. Terus aku menatap diri aku. Kalau dulu tuh natap, ih jelek banget sih kamu Ani, ih gendut banget sih kamu Ani, dulu gitu. Tapi ketika mulai sadar, Masya Allah, kadang cuma dengan menghela nafas aja, udah nyampe ke hati. An, aku sering kali ngomong gitu di depan cermin. Makasih ya, kamu udah mau belajar. Banyak banget. Makasih ya, kamu udah pelan-pelan mau merubah diri kamu. Makasih ya, karena kamu masih punya mimpi. Maafin aku yang kadang selalu keras, terlalu keras, bahkan gak pernah bersyukur kalau aku tuh punya kamu, punya aku sendiri. Makasih ya, An. Kadang aku kayak gitu. Dan teman-teman juga, aku yakin bisa kayak gitu. Dampaknya ketika sudah begitu ya, sudah mengapresiasi diri sendiri, kita jadi lebih enteng. Kita jadi nggak ngandelin suami, kita jadi nggak ngandelin orang lain. Udah cukup Allah aja. Tapi memang ngobrol sama diri sendiri itu beda sama ngobrol sama Allah. Nah, nanti urusan ngobrol-ngobrol, ini kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya, atau di pertemuan berikutnya lagi, karena kalau pekan depan, aku pingin masuk ke sesi teman-teman sadar lukanya apa. Sepakat nggak? Sadar lukanya apa. Karena dengan sadar luka kita apa, kita jadi makin kenal sama diri sendiri dan tahu cara proses penyembuhannya. Kadang nih gini, dulu aku pikir sebagai orang yang broken home dan ditinggalkan oleh ayah, aku pikir yang masalahnya itu ayahku. Tapi ternyata enggak. Ketika aku tanya ke dalam, maksudnya ketika aku berproses gitu ya, berproses sampai sejauh ini, aku menyadari, punten ini mah tanpa ingin menyalahkan siapapun gitu ya. Tapi karena wajar ya, kalau suami istri divorce, itu yang jadi korban anak itu wajar. Tapi korbannya tuh kayak gini. Jadi mama itu sering ngejelekin banget bapak. Jadi sebenarnya bapak tuh nggak pernah nyakitin aku, tapi mama tuh sering banget ngejelekin bapak. Jadi karena mama sering ngejelekin bapak, otomatis yang keset di pikiranku bapak tuh jahat. Nah, aku pikir inner child aku tuh itu. Tapi ternyata inner child aku tuh bukan itu. Inner child aku adalah ketika mama ngomongin terus bapak. Sehingga aku punya pikiran baru tuh. Kalau bapak tuh begini, padahal aslinya enggak. Nah, ini nanti next di sesi berikutnya kita akan coba buka pelan-pelan lukanya teman-teman. Untuk apa? Biar kita tahu cara nyembuhinnya kayak gimana. Jangan-jangan lukanya malah di suami. Jangan-jangan lukanya malah di kita. Nggak tahu juga. Nah, tapi prosesnya perlu dinikmati pelan-pelan. Nggak bisa langsung zret sekarang. Nggak, saya juga prosesnya lebih dari 5 tahun. Jadi yuk sama-sama kita tumbuh, sama-sama kita belajar bareng, kita sembuh bareng, gitu ya. Nanti insya Allah yang deket hari Selasa
boleh main ke Sekolah Keluarga Indonesia, jadi nanti kita diskusi bareng, kita konseling bareng. Tapi yang jauh nih, kan pingin juga pasti ya, cuman kalau online, by chat, by kayak gini, ya agak susah gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti next mungkin one on one, atau mungkin nanti saya bagi 5 orang per 5 orang, boleh juga. Tapi kalau by chat, punten ini kalau by chat saya agak slow respon, sangat gitu. Karena saya orang ekstrovert akut, 99% ekstrovert. Jadi kalau sama handphone tuh nggak terlalu ini. Jadi makanya kalau ada chat yang nggak dibalas, punten. Ini mah ya, kalau terkait chat, mungkin saya akan agak lama responnya. Tapi kalau mau diskusi di grup, hayu, bareng. Teman-teman, kita jadi saudara ya. Aku langsung ikat di sini. Aku persaudarakan teman-teman, kita jadi saudara. Jadi kalau nanti ada yang chat di grup ngomongin tentang keluh kesahnya, yuk kita sama-sama dukung. Kalau nanti ada di grup ngomongin tentang aibnya, please keep, jangan disebar kemana-mana. Karena grup itu cuma punya kita. Nanti next mungkin ada teman baru yang datang, teman-teman di sini udah sesi pertama udah ikut, nanti boleh sharing gitu ya. Jadi nanti harapannya saya grup itu adalah keluarga baru buat kita, rumah baru buat kita, sesi ruang tengah di mana kita tuh kalau di ruang tengah itu kita bebas ngomongin apa aja, kita bebas jadi siapa aja, dan kita beneran enjoy ngobrolnya. Kenapa nggak kafe gitu kan misalnya? Kenapa nggak ruang dapur? Kenapa? Karena kalau di ruang tengah itu kita bisa di sana makan, teman-teman bebas ekspresi apa aja. Itu harapannya saya. Dan mudah-mudahan itu juga sampai ke teman-teman semua. Jadi, apa yang saya harapkan itu bisa nyampe, dan teman-teman semua kita bisa menjadi saudara yang saling menguatkan. Karena woman support woman. Kita nggak bisa sendirian, bahkan bergantung pada suami aja kita tuh kadang nggak mampu gitu, nggak sejalan, nggak seirama. Tapi mudah-mudahan dengan adanya keluarga baru ini kita bisa woman support woman gitu ya. Sok, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya sekarang nanyanya nggak enak, nanya di grup aja boleh, tapi kalau Wapri saya nggak yakin balesnya cepet. Jadi kalau di grup nanti bisa Kak Tania forward cepet-cepet, buru-buru, nanti saya balas by voice atau misalnya pakai teks gitu ya. Gitu aja barangkali teman-teman, mangga kalau mau tanya dulu. Tapi ini udah 14.12. Alhamdulillah bahagia punya sahabat baru, keluarga baru, semangat bahagia, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mau diutarakan dulu sebelum kita tutup? 3 menit lagi. Saya tadinya mikir jam 2 selesai lah gitu ya, tapi ternyata saya kebanyakan kayaknya. Nong, tanya dong. Oke, boleh, mangga. Oke. Tadi kan pas waktu aku jadi teringat beberapa rutinitas yang menguras energiku banget ya. Jadi di kala pagi hari, ketika aktivitas apa bangunin anak ya, bangunin anak. Qadarullah kan saya jauh nih sama suami. Jadi selama 5 hari itu menghandle sendiri gitu anak. Jadi memang saya biasanya sebelum tidur itu mengupayakan untuk ngobrol gitu sama mereka. Saya bilang, tolong ya baik dari hari ini jadi dibangun yang muda, kemudian tanpa drama dan lain-lain. Nah, kata Coach Andi tadi kan pas waktu dijelaskan tentang kendali ya. Berarti yang bisa kita kendalikan. Kalau tidak berarti ya sudah gitu kan. Nah, bagaimana kalau seperti case ini ya, itu kan berarti kalau ternyata pas waktu kita upayakan, yang bisa kita upayakan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, sedangkan kita berbenturan nih terhadap aturan. Itu gimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Misalnya aturan jam masuk sekolah gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Oke. Makasih ya. Ya. Ini Cak Besan ini, kalau kita kalau bercanda Cak Besan, calon besan gitu ceritanya tuh. Oke, jadi gini, bunda-bunda, yang ada dalam kendali kita itu kan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Aturan tetap aturan. Jadi kita tetap
mengikuti aturan. Misalnya karena kita mau nyenengin pikiran, misalnya nggak apa-apa kali nggak puasa juga di pikiran kita nih. Terus karena kita mau fokus pada pikiran gitu ya, menyenangkan pikiran, terus kita ngikutin pikiran kita, ya nggak juga. Terkait dengan sama halnya dengan ketika kita ngurus anak. Misal, Dek, jam 7 ya, kita siap-siap berangkat sekolah. Kita udah ngomong nih dari malam. Besok paginya dia leyeh-leyeh. Oke, SP pertama. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bunda bantu. SP kedua, D, jam 7 ya, kamu harus siap dengan rule 1, 2, 3, 4, 5, 6 rule-nya. Yang kedua, oke, agak telat dikit gitu. It's okay, nggak apa-apa. Yang ketiga, oke. Yang keempat, dianya masih tantrum, masih belum berubah. Oke, tinggalin aja. Tinggalin dalam artian kita kasih jerak. Tapi anak di atas 7 tahun. Jangan kasih jerak ke anak di atas, anak 3 tahun udah dikasih jerak, ya nggak bisa. Jadi apa yang ada dalam kendali kita adalah hal yang sekiranya kita bisa maksimalkan, Bunda ini. Misalnya aturannya kayak gini nih, ya kita ikutin aturannya. Gimana caranya kita mempengaruhi anak kita agar dia ngikutin aturan. Terkait kemudian dia nggak ngikutin aturan. Kalau konsekuensinya adalah sudah disepakati ya, konsekuensi sudah disepakati itu dihukum, ya dihukum. Jadi lingkar pengaruh. Tetap mengusahakan, namanya lingkar pengaruh. Tapi hasilnya, misalnya anak udah sebulan gitu aja, itu mau let it go aja. Biar Allah aja yang sambil kitanya doain sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anak kita berubah. Mudah-mudahan suami kita berubah. Ini dalam konteks apapun ya, Bunda ini ya. Kira-kira nyambung nggak nih? Atau aku salah jawab? Iya, benar. Tapi kadang gini, ada terutama yang nomor 2 ya, nggak tahu ya apa dilema anak anak tengah itu ya. Jadi kadang nih misal, oke kalau kamu nggak segera bangun, maka konsekuensinya kamu akan kami tinggal nih, jadi nggak sekolah. Eh, Gemesnya itu malah mempersilahkan, ya nggak apa-apa aku nggak sekolah gitu. Oke. Ya gitu. Kalau yang nomor 1 kan mungkin ada rasa takut gitu kan, karena mungkin sudah sudah ada rasa tanggung jawab terhadap belajarnya gitu. Ya, yang nomor 2 itu kadang gitu, iya aku nggak sekolah gitu. Dan itu jawaban misal hari ini, besoknya lagi seperti itu lagi lah. Kalau dibiarin misal nih, dibikin kalem aja terus, itu akhirnya apa anak ini bakalan nggak sekolah terus. Oke. Ketika aku tanya nih, ketika nggak sekolah, Ya. fasilitas diberikan nggak? Enggak, tapi dia bebas main, ya main nggak fasilitas gimana maksudnya? Oke, kalau ini aku pernah PDA ikut kelas program disiplin anaknya Aba Isan. Jadi cara mendisiplinkan anak yang nggak mau sekolah, ini kata Aba Isan ya. Dan aku pernah coba. Jadi anak nggak mau sekolah nih. Waktu itu Nagara kelas 1 masih di sekolah alam. Ingat banget nggak mau sekolah. Terus, oke, tapi semua fasilitas Bunda cabut. Misal, kakak hanya boleh di kamar sampai jam 2. Bunda siapin buku, nggak ada AC. Kakak keluar hanya ketika mau makan, mau minum. Gitu. Qadarullah saat itu, Bunda Eni, saya kena kecelakaan. Jadi, yang anak saya yang ketiga itu ketusuk korek kuping. Jadi saya lari kan, saya ajak anak saya yang pertama, ajak anak saya yang ketiga dan yang kedua, terus Nagara di rumah karena dia nggak mau sekolah dan dia menyaksikan kondisi itu. Saya inget tuh, gue harus konsisten nih. Ya udah, saya tinggalin dia. Bablas sampai jam 4 saya lupa ngasih makan. Waktu itu pokoknya lagi hektik kan, lupa nggak ngasih makan. Terus saya telepon abinya, abinya buru-buru pulang dan ngasih makan. Terus dia kapok, the real kapok, nggak mau lagi ngikutin, nggak mau lagi nggak sekolah. Jadi sekarang kalaupun lagi sakit, kakak mau sekolah aja. Entah itu trauma atau gimana, I don't know ya, qadarullah. Tapi karena ngekehan gitu, ngambil semua akses fasilitas, jadinya ya dia mulai sadar. Nah, aku ingat ilmu ini aku dapetin dari Aba Isan. Jadi kalau misalnya terkait dengan ini nih, sama kayak makan. Anak aku tuh susah banget makan. Picky banget, picky eater. Ya kalau pagi-pagi jangan dikasih susu. Kalau pagi-pagi jangan dikasih snack. Biarin anak secara naluriahnya ngerasain lapar.
biarin anak secara naluriahnya ngerasain kalau dia tuh salah gitu. Jadi emang beneran di kamar, ya udah cuma di kamar fasilitasnya adalah emang nggak ada AC, nggak boleh nyalain kipas, tapi buku silahkan, mainan silahkan, tapi di kamar nggak boleh keluar sampai jam 2. Karena qadarullah jam 11 aku udah pergi, dia jam 2 nggak keluar gitu kan, jam 4 nggak ada makanan. Masya Allah, itu mah emang jahat aja ibunya nggak ada makanan gitu. Tapi jadi kapok. Sekarang anaknya udah 12 tahun. Gitu. Jadi meskipun kita berusaha mengendalikan apa yang kita kendalikan, tetap berpikir bahwa ada hal yang di luar kendali kita, hasil. Nah, cuman hasil ini juga jadi jangan kemudian kitanya jadi lembek gitu. Jadi ngerasa ya udahlah kan hasil mah karena Allah, terus kitanya jadi nggak usaha. Ya nggak begitu. Karena kan lagi-lagi ya, ikhtiar itu adalah cara kita memantaskan diri untuk mendapat takdir terbaik dari Allah. Nah ini ya, mudah-mudahan nggak puas, biar kita nyari lagi. Gitu ya, kita jadinya kalau nggak puas, nyari lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, gimana Bunda ini? Ada lagi? Insya Allah cukup. Ya, itu tadi ada keywordnya konsistensi. Kita Betul. sebagai dalam memberikan efek jerah ya. Efek jerah. Efek jerah ke anak. Ini sesi parenting, kita nanti belajar bareng-bareng. Cuman kayaknya di sini ada banyak yang lebih keren-keren ya. Ada yang sudah anaknya 20 tahun. Kita coba tanya nanti di grup ya. Gimana caranya gitu agar bisa mendisiplinkan anak. Oke, ini dari Bunda Jayanti. Aslinya saya tipikal enjoy dan disebutkan dengan kerjaan rumah, urus anak suami dan cuman entah kenapa mudah banget ke trigger emosional. Oke, hal sepele apapun. Bunda, kalau kita masih punya energi negatif, itu nggak bisa masuk loh energi positif. Itu kayak model kita punya gelas kopi penuh. Air putih kalau masuk ke sana berceceran. Nggak bisa. Dan tetap akan kotor. Kita harus kuras dulu energi negatifnya. Nah, energi negatifnya berasal dari mana? Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Kita ketemu minggu depan, kita ketemu sama diri kita. Luka lu tuh di mana sih? Luka kamu tuh di mana sih sebenarnya? Kadang, gini deh. Aku nggak tahu ya, tiba-tiba nih. Kadang suka kayak gini nih. Dulu waktu pas masih, sekarang juga masih proses sih. Tapi dulu waktu lagi parah-parahnya, itu kalau ngeliat ada telepon dari seseorang, telepon dari orang itu tuh, orang yang aku nggak suka itu aku kemana-mana. Aku marah ke anak-anak. Aku kesel sama suami. Semuanya kemana-mana. Nah, lukanya ada di orang itu tuh. Nah, gimana caranya kita balik ke orang itu? Nanti sesi luka. Nanti next sesi luka mungkin nanti kita akan ngomongin tentang forgiveness therapy. Setelah forgiveness therapy mungkin kita akan ngomongin mindfulness therapy. Kita sama-sama belajar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua bisa tumbuh bareng, kita semua bisa sembuh bareng. Oke, begitu aja. Aku mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan, teman-teman. Tadinya sih berharap cuman 1 jam, tapi ternyata mohon maaf ini jadi lebih 23 menit. Mudah-mudahan teman-teman ridho. Saya harap juga teman-teman bisa memberikan testimoni terbaik di sosial medianya, di tag ke @bunda.nagara atau di sekolahkeluarga.id, nggak atau sih dan pinginnya ya, bunda.nagara dan juga Sekolah Keluarga Indonesia. Kenapa pingin dapat testimoni dari teman-teman? Karena saya pingin banyak sekali meluaskan kebermanfaatan, sehingga saya dulu nih, Ani Suryani, 5 tahun atau 8 tahun yang lalu, itu kondisinya nggak seperti ini. Kondisinya sering banget marah-marah sama anak-anak. Kondisinya sering banget nyalahin suami, nggak bersyukur, nyalahin orang tua. Tapi di sesi ini, saya ingin banyak juga yang kemudian bisa pelan-pelan sembuh, bisa pelan-pelan kemudian bisa menyampaikan lagi ke orang lain, bermanfaat lagi untuk orang lain, sehingga perempuan-perempuan di Indonesia bisa mendidik anaknya dengan waras, dengan bahagia, dan dengan penuh kesadaran. Gitu barangkali teman-teman. Sekali lagi saya haturkan terima kasih. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita istighfar dulu. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Puji, terima kasih sudah hadir, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teh Imas, Bu Mira, terima kasih ya udah datang. Assalamualaikum, Bu Eni, makasih. Ambu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. dadah. Assalamualaikum.